Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa Manginang, masih di edisi sermon singkat Jamitas Sekolah Minggu. Terima kasih untuk semua dukungan, komentar, dan kerinduan dari Amanginang untuk tetap melayani sekolah minggu, mencoba membantu Amanginang untuk semakin memahami firman Tuhan yang menjadi khotbah sekolah minggu dengan penjelasan yang sederhana dan mudah-mudahan bisa kita mengerti ya Amanginangnya. Mari persiapkan segala sesuatu, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Paskah Manginang. Dan mari tetap setia sermon. Ya. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati, binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Kisah yang sudah familiar di telinga kita, dan kisah Nuh sering sekali menjadi bagian dari khotbah untuk anak-anak sekolah minggu. Amanginang, lagu-lagu tentang teks ini mungkin sudah banyak kita ketahui ya. Nabi Nuh dan istrinya, ya begitu. Ini anak kami di rumah ini kalau melihat bahtera itu langsung sontak itu nyanyi Nabi Nuh dan istrinya, begitu ya. Dan di buku Ende sekolah minggu juga boleh kita lihat nyanyian yang berhubungan dengan teks khotbah ini. Bapak saudara-saudara, untuk horong 1, mari perbanyak bercerita tentang Alkitab, bercerita tentang Nuh. Dan juga untuk horong 2, selingi dengan cerita-cerita, dan bisa juga untuk horong 3. Nah, untuk teks ini saya sarankan untuk horong 1 kelas 0 TK, kita perbanyak cerita-cerita Alkitab dan menceritakan ulang kisah Nabi Nuh ini. Untuk horong 2 juga Manginangnya, oleh karena itu kuasai kisah Nabi Nuh. Manginangnya, kuasai kisah Nabi Nuh hingga pada teks khotbah pada hari ini, untuk sekolah minggu ini. Manginang, kisah Nabi Nuh ceritakanlah kembali dengan singkat, dengan jelas ya. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera? Alasannya jelas ya. Dari ayat 13 sampai ayat 22 ya. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Kenapa Tuhan murka dan ingin memusnahkan segala yang bernyawa di muka bumi ini? Karena bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia yang tidak lagi taat kepada Tuhan, yang sering sekali melakukan kekerasan, kejahatan, sehingga Tuhan marah dan mendatangkan air bah. Namun Nuh ya
beroleh belas kasihan di mata Tuhan. Nah itu dia ya, kisah singkatnya Amang Inang. Nah ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita Amang Inang. Hanya dua hal, walaupun ini agak panjang ayatnya, namun saya mau mengajak kita untuk mengkhotbahkan dua hal. Yang pertama, ya, Nuh beroleh belas kasihan di mata Tuhan. Why? Nah ini dia. Kenapa Nuh beroleh belas kasihan di mata Tuhan? Karena Nuh dan hanya Nuhlah yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu dari kisah Nabi Nuh ini kita mau mengajak anak-anak sekolah minggu kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Ya mengenangnya. Kita ajari, kita nasihatkan, kita ingatkan mereka supaya taat kepada Tuhan. Bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan dalam kehidupan anak-anak Amanginang? Tentunya taat kepada perintah orang tua. Ya, ini masih rada sama nada khotbah dengan minggu tanggal 21. Nah, anak-anak kita haruslah taat kepada Tuhan dan dalam kehidupannya hal yang pertama haruslah mereka ingat taat kepada orang tua dan melakukan segala apa yang dinasehatkan, diperintahkan oleh orang tua mereka masing-masing. Supaya mereka itu menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, yang sehingga akhirnya nanti mereka beroleh belas kasihan di mata Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, di ayat terakhir jadi tadi jelas dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, mengenangnya. Tadi kenapa Nuh beroleh belas kasihan di mata Tuhan? Karena dia taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu ditunjukkannya di ayat 22, Nuh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara-saudara, mari untuk orang tiga boleh ini yang mengenangnya. Ketika diperintahkan melakukan sesuatu, apalagi disuruh oleh orang tua, menyapu rumah, menjaga adik, belajar, melakukan hal-hal yang baik, supaya mereka melakukan itu tepat seperti yang diperintahkan oleh orang tua mereka, oleh guru-guru mereka, oleh saudara-saudara, bapak tuanya, amang borunya, tulangnya, dan lain sebagainya. Apalagi seperti yang diperintahkan oleh guru sekolah minggu, toh. Ya, mengenang ya. Ini ibarat terlepas dari kadang mau benar atau tidak, ya. Kita manusia sekarang ini kan lebih taat kepada opung Google, lebih taat kepada Google Map, ya. Terlepas dari kadang mau salah Google Map itu. Tapi kenapa kita bisa taat kepada perintah Google Map? Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, wah buset. Nah, kita guru-guru sekolah minggu bagaimana mengenang? Mari mereview kehidupan kita. Nah, supaya kita bisa menjelaskan hal itu kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, kembangkan Amanginang di gereja kita masing-masing sesuai dengan SDM anak-anak sekolah minggu kita. Bapak ibu saudara-saudara, saya tekankan selalu, bercerminlah kepada firman Tuhan sebagai guru sekolah minggu, doakan anak sekolah minggumu, dan gumulilah firman Tuhan, supaya engkau bersahaja mengkhotbahkan firman Tuhan itu. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Persiapan pelayanan kita, liturgi, agenda sekolah minggu, buku agenda sekolah minggu, Alkitab, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedisis, God bless you, non-stop.